Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clara. Saya kelas 5 dari SDN Samikra 2 Surabaya. Nah teman-teman, hari ini saya akan bercerita nih. Judul dari cerita saya adalah Sawung Galing. Disimak ya teman-teman. Pada suatu ketika Jaka Berek sedang bermain, Jaka Berek tak punya ayah, Jaka Berek tak punya ayah, Jaka Berek tak punya ayah. Jaka Berek pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya. Sesampainya Jaka Berek di rumah, dia segera menjumpai ibunya dan berkata, "Ibu, aku tidak tahan lagi. Teman-temanku selalu mengejek aku karena aku tak punya ayah. Ibu harus menjelaskan siapakah sebenarnya ayahku." Mendengar perkataan anaknya itu, hati ibu Jaka sangat-sangat sedih. Mau tidak mau, ibu Jaka Berek harus memberitahu sebenarnya siapakah ayah Jaka Berek. "Anakku Jaka Berek, karena kau telah dewasa, sudah sepatutnya kau tahu siapa sebenarnya ayahmu. Ayahmu adalah adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Jayenggrana. Bila kau ingin bertemu dengannya, segeralah ke sana." Dengan bekal seadanya, Jaka Berek berangkat untuk menemui ayahnya di Kadipaten Surabaya. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Jaka Berek dicegat oleh dua prajurit yang sedang berjaga di sana. "Hei, hentikan! Mau apa kamu berani datang ke Kadipaten ini?" "Maaf, ampun, saya hanya ingin bertemu dengan sang adipati," jawab Jaka. "Anak muda, aku sedang berjaga di sini. Kau tidak boleh sembarangan masuk ke Kadipaten ini. Sebaiknya kau pergi dari sini," kata prajurit itu. Akan tetapi Jaka Berek tidak mau pergi dari situ. "Tidak, aku tidak mau pergi dari sini sebelum bertemu dengan Adipati Jayenggrana," kata Jaka Berek. Melihat kenekatan itu, prajurit itu jengkel. Akhirnya prajurit itu menyerang Jaka Berek. Ketika sedang ada keributan di Kadipaten, keluarlah dua putra Adipati Jayenggrana yang bernama Sawung Rana dan Sawung Sari. Mereka pun melerai perkelahian itu. "Hentikan! Mengapa kalian berkelahi seperti ini?" "Maaf Tuan, di sini ada anak muda yang memaksa masuk ke dalam Kadipaten. Saya sudah halang-halangi, tetapi dia tidak mau pergi dari sini dan ingin memaksa masuk." Mendengar laporan dari prajuritnya, Sawung Rana bertanya kepada Jaka Berek, apa yang terjadi. "Maaf, siapakah Anda dan apa maksud tujuan ingin masuk paksa di Kadipaten ini?" kata Sawung Rana. Jaka Berek memberitahu sebenarnya apa maksud dan tujuan dia. "Saya hanya ingin bertemu dengan Adipati Jayenggrana. Bolehkah saya masuk ke Kadipaten ini untuk menemuinya karena saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat-sangat penting." "Tidak ada yang boleh masuk dan tidak ada yang boleh bertemu dengan ayahku. Sebaiknya kau pergi dan pulang saja," kata Sawung Sari. "Tidak, aku tidak akan pergi dan aku tidak akan pulang karena aku ingin memberitahu apa maksud dan tujuan aku kepada Adipati Jayenggrana." Melihat kenekatan Jaka Berek, kedua anak Jayenggrana itu pun segera mengeroyoknya. Ketika sedang berkelahi, keluarlah Adipati Jayenggrana dan melihat keributan itu. "Hentikan perkelahian ini!" Adipati Jayenggrana menanyakan hal ihwal dari perkelahian itu. Dan akhirnya Sawung Rana dan Sawung Sari menjelaskannya secara terperinci. "Kalau memang betul kau anakku, jelaskan apa bukti dan kau anak siapa?" "Saya adalah anak dari Dewi Sangkra dan sebagai buktinya saya memiliki sebuah selendang Cidepuspita." Jaka Berek mengeluarkan sebuah selendang dari kantong yang dibawanya. Ketika Jayenggrana melihat selendang itu, hati Jayenggrana sangat-sangat tidak tega melihat Jaka Berek. Ternyata benar, Jaka Berek adalah anak dari Jayenggrana. Kalau begitu, kau memang anakku." Jayenggrana memeluk Jaka Berek dan memperkenalkan kepada saudaranya, yaitu Sawung Rana dan Sawung Sari. Pada suatu ketika diadakannya sayembara besar-besaran di situ.
sayembara itu adalah memanah umbul-umbul yang bernama umbul-umbul Tunggal Yuda. Ketika di sisi lain itu pun ternyata Adipati Jayangrana sudah dicabut kedudukannya sebagai adipati di Surabaya itu. Dengan begitu, Sawung Rani dan Sawung Sari diperintahkan oleh ayahnya yaitu Jayangrana untuk mengikuti sayembara itu agar bisa memenangkan dan menjadi adipati di kadipaten itu. Jayangrana menyuruh kedua anaknya yaitu Sawung Rana dan Sawung Sari untuk giat berlatih. Ketika sayembara diadakan dan mulai, Sawung Rana dan Sawung Sari telah kalah dalam sayembara itu. Tidak ada seorang satupun yang bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggal Yuda itu pun. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada seorang anak muda yang mengikuti sayembara itu, yaitu Sawung Galing. Dan Sawung Galing adalah satu-satunya anak yang bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggal Yuda. Dengan kemenangan itu, akhirnya Sawung Galing pun diangkat resmi menjadi seorang adipati di kadipaten itu. Pada suatu hari diadakan pesta besar-besaran di kadipaten itu untuk merayakan kedudukan Adipati Sawung Galing. Akan tetapi karena saudara Sawung Galing iri, yaitu Sawung Rana dan Sawung Sari, akhirnya mereka bermaksud untuk mencelakakan Sawung Galing. Mereka memasukkan sebuah bubuk racun ke dalam minuman Sawung Galing yang nantinya akan diminum oleh Sawung Galing. Ternyata kelakuan mereka itu sudah dilihat dan telah dilihat oleh Adipati Cakraningrat dari Madura. Ketika hendak disodorkan minuman itu kepada Sawung Galing, secara pura-pura Adipati Cakraningrat menubruk minuman itu sehingga tumpah. Melihat itu, Sawung Galing sangat-sangat marah. Ia sangat-sangat jengkel melihat kelakuan Adipati Cakraningrat itu. Akhirnya disambarnya tangan Adipati Cakraningrat keluar dari kadipaten. Kenapa paman menumpahkan minumanku? Itu namanya penghinaan. Apakah paman ini ingin menantangku untuk berkelahi? Tanya Sawung Galing dengan tegas. Tenanglah dulu Sawung Galing. Minuman itu tadi telah diberi racun oleh kedua saudaramu, yaitu Sawung Rana dan Sawung Sari. Aku melihatnya. Sawung Galing menyesal karena telah menuduh Adipati Cakraningrat yang bukan-bukan. Akhirnya Jaka Berek pun meminta maaf kepada Adipati Cakraningrat. Dan semua itu telah direncanakan juga oleh kedua saudaramu. Sawung Rana dan Sawung Sari telah bergabung dengan para kompeni Belanda untuk mencabut kedudukanmu karena mereka iri kepadamu. Hingga akhirnya Jaka Berek pun memerangi Belanda. Dan ia selalu menambah kekuatan laskarnya, dan dalam suatu peperangan Jaka Berek pun memenangi sebuah peperangan itu. Hingga akhirnya karena Jaka Berek terus sakit-sakitan, akhirnya ia meninggal dan dimakamkan di Ledawetan, Surabaya. Nah teman-teman, itu tadi cerita dari aku. Oh iya teman-teman, ada pesan moralnya loh. Kira-kira apa ya pesan moralnya? Nah, sini yuk, simak dan dengarkan. Jadi, keberanian dan kegigihan akan membawamu kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Akan tetapi, ketika kamu berkhianat, itu akan membawa kamu kepada kesia-siaan. Nah, teman-teman, itu tadi pesan moral dari cerita aku. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.